Ya, shalom Sobat Berita Mujizat TV dimanapun kalian berada, kembali lagi di program Menang Menuju Terang. Ya, di program Menang ini Rosi berdoanya supaya kalau kalian punya pergumulan yang sama dengan apa yang dibahas kali ini, itu bisa membantu Sobat-Sobat PMTV semuanya. Ya, kalau kalian udah baca ya di thumbnail atau di judulnya, kita hari ini mau bahas apa sih? Kita mau bahas tentang karakter bawaan lahir tidak bisa diubah. Nah, kali ini kita mau bahas sama salah satu orang yang dulu pernah juga bahas tentang banyak hal di Menang. Dia udah 2 kali tampil di Menang ya. Sekarang ada lagi bersama kita. Halo Mas Bodo. Halo, shalom semua teman-teman. Kabarnya baik ya Mas ya? Luar biasa, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, ini baru sibuk-sibuk apa nih Mas hari-hari ini nih Mas? Baru sibuk, enggak sibuk sih. Itu baru. Ya biasa sih, ada pelayanan yang di dalam dan pelayanan yang di luar biasa, di khotbah-khotbah. Dan khusus juga istri kan mau melahirkan anak yang kedua, jadi nanti Februari ya ini akan lahiran, ya sibuk di situ. Iya. Kita doakan sama-sama ya sobat-sobat ya untuk keluarganya Mas Priambodo ya. Amin amin, thank you. Oke, nah balik lagi ke topik ya yang kita akan bahas tentang apakah karakter bawaan lain itu tidak bawaan lahir itu tidak bisa dirubah. Karena gini nih, karena Rosi pernah dengar nih ada satu statement dari seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa karunia itu bisa bikin orang naik, tapi karakter itu yang bisa bikin bertahan. Nah, sebenarnya kan jadi mikir ya, jadi kepo aja sih. Seharusnya ya kan semakin lama ikut Tuhan itu harusnya ya karakter-karakternya itu kan bisa diubah gitu kan. Tapi untuk karakter bawaan lain ini bener gak sih bisa dirubah? Karena Rosi sendiri ngalamin ya waktu SD dulu nih pernah dimarahi sama guru gara-gara ada salah satu teman yang mau jawab pertanyaan gitu kan, dia maju ke depan, dia jawab di papan tulis gitu. Yang saya pikir itu sebenarnya soal yang sangat gampang gitu untuk dijawab, tapi dia bisa mikirnya sangat lama banget gitu. Terus akhirnya waktu itu Rosi cuma nyeltuk gini kan, ngono wae gak iso gitu. Gitu aja gak bisa gitu. Itu padahal waktu SD, dan ketika SD itu dibilang lah sama guru, monyet kamu gitu. Sorry itu sih. Monyet kamu, karena ya itu tadi agak ada sombongnya gitu kan. Dan waktu dulu SD seperti itu dan beberapa kali ya nggak langsung dilontarkan ya gitu aja nggak bisa, tapi sempat beberapa kali kayak di pikiran itu mau ngene wae nggak iso loh gitu. Nah berarti kan apakah itu sebenarnya karakter bawaan lahir yang memang tidak bisa hilang gitu kan? Karena waktu dulu SD ngalami seperti itu dan sekarang juga masih ngalami gitu kan. Nah kalau gitu padahal kan kalau kita benar-benar pengen ikut Tuhan dalam waktu yang cukup lama, kan karakter itu katanya hamba Tuhan tadi yang bisa buat bertahan gitu. Nah itu kalau menurut Mas Bodo, bener nggak sih kayak karakter bawaan lahir itu tidak bisa dirubah? Ya, kita harus lihat dulu ya dalam konteks seperti apa yang dimaksud dengan karunia membuat kita naik dan karakter membuat kita bertahan. Nah mungkin Rosi bisa jelaskan dulu supaya teman-teman di pemirsa bisa tahu statement itu sebenarnya dalam konteks apa dan seperti apa dulu. Nah baru setelah itu nanti mungkin kita bisa bahas tentang karakternya, apakah bisa diubah dan lain sebagainya. Nah jadi kan mungkin waktu itu kalau Rosi masih ingat ya, jadi karunia itu kan diberikan sama Tuhan untuk membuat orang itu bisa naik. Misal gini nih, ada orang yang diberi karunia untuk bermain musik, ada yang diberi karunia untuk mengurusi banyak hal, gitulah, dan dia bisa naik kalau dia mengerjakan dengan baik, dia bisa dapat promosi dan lain sebagainya karena kasih karunia itu bikin orang naik. Tapi sebenarnya untuk membuat orang itu bisa bertahan dengan lama, katanya sih ya, kata hanya hamba Tuhan ini memang ya cuma karakter gitu, karakter yang bikin bisa orang itu bertahan. Karena kalau kamu cuma mengandalkan karunia aja, karaktermu nggak bisa mengimbangi, ya kasarannya apa ya, mudahnya kalau kamu diangkat tinggi sama Tuhan tapi karaktermu nggak bisa ngimbangi, ya nanti akan jatuh dengan gampang. Makanya kan kalau karunia naik itu harusnya bisa diimbangi dengan karakter gitu, katanya sih gitu. Nah ini kalau menurut Mas Bodo gimana ini? Karakter ini sebenarnya kalau kita ngomong ya sebagai orang percaya, karakter itu kan di dalam KBBI dan lain sebagainya ngomong bahwa karakter itu berbicara banyak tentang akhlak ya, berasal dari kata Latin karakter yang berarti tabiat ya, atau sifat, budi pekerti atau kepribadian dan akhlak. Jadi itu hal-hal sikap yang hati yang ditunjukkan dengan sikap yang dilakukan. Sebenarnya kan seperti itu. Nah,
kalau kita berbicara sebagai orang percaya, ya kita sebagai orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus, ya paling gampang adalah kita melihat, mencontoh karakter Kristus, kan itu yang paling gampang. Maksudnya untuk dicontoh, ada yang kelihatan di Alkitab, tapi untuk pengaplikasiannya kan tidak semudah yang diomongkan, ya. Karena memang ada banyak yang harus ditajamkan, dihilangkan dan lain sebagainya. Nah, apakah karakter bawaan lahir itu bawaan lahir? Iya, dan itu bisa dibentuk dengan orang-orang yang di sekitarnya, lingkungan. Nah, dan misalnya gini, saya punya anak kecil yang Kefas itu baru usia 1 tahun 1 bulan. Ya, itu nggak usah disuruh aja sekarang bisa ngamuk, bisa ngomel. Ya, itu nggak ada yang ngajari. Ngomel kan nggak ada yang ngajari sebenarnya. Kalau kita percaya bahwa ketika orang lahir, manusia lahir itu sudah ada dosa bawaan. Kita kan selalu percaya bahwa itu memang manusia setelah jatuh dalam dosa itu kehilangan kemuliaan. Itu termasuk tentang karakter. Jadi sebenarnya tidak ada anak yang lahir itu polos. Banyak orang ngomong bahwa orang lahir itu polos dan tanpa dosa. Nggak ada. Anak nggak usah diajari bohong aja, dia bisa bohong kok. Itu terbukti. Nah, itu ngomong banyak tentang karakter ya. Karena itu berbicara tentang akhlak dan tabiat, sikap yang dilakukan sehari-hari. Nah, kalau kita ngomong sebagai orang percaya, tadi ngomong apakah karakter itu bawaan lahir? Iya, memang gitu. Tapi bisa dibentuk dan diubah gitu. Nah, kalau kita ngomong contoh yang di Alkitab paling gampang adalah Musa. Ya, seorang pribadi yang sampai hari ini pun diakui oleh agama Samawi, ya, 3 agama Samawi, ada Muslim, Yahudi, dan Kristen gitu. Itu semua mengakui Nabi Musa. Memang seorang yang luar biasa sekali. Dan yang menarik adalah ketika Musa dilahirkan, semua udah tahu ceritanya ya, nggak perlu review ceritanya, tapi teman-teman mungkin bisa baca, kalau sekolah minggu pasti ngerti. Ya, di mana dia akhirnya singkat cerita dibesarkan oleh ketika dia lahir sebagai orang Ibrani, tapi dia dibesarkan oleh putri Firaun. Dia ada di lingkungan kerajaan. Nah, otomatis ketika dia ada di lingkungan kerajaan, jelas sekali bahwa Musa ini ingat baik-baik dia pernah bunuh orang Mesir karena dia lihat orang Mesir ini bunuh orang Yahudi yang waktu itu orang-orang Ibrani ini dipekerjakan dan dikerja paksa dan bahkan diperlakukan tidak baik, dan langsung dibunuh. Nggak perlu waktu lama, Musa ini langsung marah. Ya menurut saya apabila Musa mungkin dia tidak akan berani melakukan pembunuhan karena mentalnya mungkin mental budak, karakternya pun mungkin akan jadi seperti itu. Tapi kenapa dia berani melakukan itu? Karena dia mungkin merasa, walaupun dia merasa Ibrani, orang Yahudi, dia sangat tertindas, tapi kenapa dia berani melawan? Menurut saya sekali langsung dibunuh. Menurut saya karena dia dibesarkan di tengah keluarga yang punya otoritas, yang terbiasa. Ya bayangkan aja kalau diangkat anak putri Firaun itu kan artinya dia punya otoritas yang tinggi sekali. Mungkin dia mengerti cara memperlakukan orang yang tidak baik seperti apa. Langsung merespon kan dengan emosional. Musa ini langsung merespon dengan emosional. Artinya Musa mungkin dilahirkan di orang Ibrani, tapi dia akhirnya besar dengan putri Firaun dan dia punya karakter yang kurang baik. Dalam kondisi itu apa konteksnya? Dia emosi dan bahkan membunuh. Di dalam firman Tuhan dikatakan. Nah, setelah itu pertanyaannya adalah apakah karakter ini bisa diubah? Bisa. Buktinya adalah di Bilangan ya. Nanti ini buka Alkitab apa enggak ya? Oke, enggak apa-apa. Buka Alkitab ya. Kita buka Alkitab dulu sebentar supaya bisa tahu sebenarnya. Jadi Musa ini tidak serta-merta. Nanti kenapa sampai akhirnya waktu Musa ini dia mau diberontak ya, mau dikudeta oleh Miriam, Harun dan lain sebagainya. Kenapa sampai Tuhan membela Musa? Karena nanti diceritakan bahwa akhirnya Miriam ini kena kusta karena nggak suka sama Musa. Kalau saya percaya kenapa? Karena Musa ini jadi orang yang sangat lembut hatinya, gitu. Nah, jadi proses itu nanti kita akan lihat bagaimana proses itu panjang sekali. Kita buka dulu sebentar di Bilangan 12 ya. Ini tentang bagaimana Miriam dan Harun intinya mengkudeta lah, dia nggak suka. Kenapa yang dipakai cuma kamu? Tapi untuk kita lihat karakter Musa yang sudah berubah, kita buka di Bilangan 12 ayat yang ketiga. Ya, saya akan mulai dengan ini. Lihat ini satu konteks ya, ini satu konteks. Ya, saya bacakan, dengarkan baik-baik.
Adapun Musa, jadi di atas itu intinya Miriam mau kudeta sama Musa. Tiba-tiba ayat ketiga ini keluar gitu. Adapun Musa ialah orang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Dengarkan baik-baik. Jadi setelah itu nanti ada kisah bagaimana Tuhan membela Musa dan akhirnya Miriam ini kena tulah gitu. Nah, ternyata karakter Musa sudah banyak berubah ketika dia mau dikudeta itu. Ternyata Tuhan tahu bahwa Musa adalah pribadi yang lembut hatinya. Saya rasa ayat ini tidak keluar begitu saja tanpa ada pertimbangan. Saya yakin kenapa Tuhan membela salah satunya adalah karena ini. Karena ternyata Musa sudah mengalami banyak proses dan lembut hatinya. Bahkan dikatakan tidak lebih lembut dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Jadi Tuhan melihat itu. Gitu. Dan akhirnya Tuhan membela ketika Musa ini diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi menurut saya luar biasa sekali. Dan yang menarik adalah ada beberapa pivot dalam hidupnya Musa yang saya rasa ini membentuk karakter dan kepribadian Musa. Ya, saya akan bacakan dengan cepat bagaimana Musa setelah lahir diangkat oleh anak raja, anak Firaun. Kemudian dia membunuh orang Mesir tadi ya beberapa highlight saya mau sebutkan. Setelah itu dia lari ke Midian karena dia takut kan dia lari ke Midian. Setelah itu yang terjadi apa? Musa ini ternyata dia harus kembali ke Mesir karena Tuhan memanggil untuk kembali gitu. Dia harus memperjuangkan bangsanya ya Israel yang waktu itu sedang dijajah, dan dia langsung tanya siapa aku dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita setelah dari sana dia harus melewati bahwa nanti kalau orang-orang Israel nggak percaya gimana. Jadi karakter Musa ini ternyata dibenturkan dengan banyak hal yang menurut saya benar-benar membentuk pribadinya dia. Dari orang yang begitu keras, dia bukan hanya keras. Ternyata Musa ini kan dikatakan dia ngomong nggak terlalu lancar. Artinya sebenarnya dia bukan orang yang pintar ngomong. Ya, jadi dia bahkan kalau beberapa teolog ngomong bahwa Musa ini adalah orang yang agak minder. Itu kenapa dia waktu disuruh Tuhan dia ngomong, aku ini siapa Tuhan? Gitu. Terus waktu dia disuruh mau ke Firaun, apakah aku bisa? Gitu. Jadi Musa ini menurut saya bukan hanya orang yang keras hati, tapi dia juga orang yang minder karakternya. Gitu. Sangat bertolak belakang ya. Iya, benar-benar ada sesuatu yang tapi tiba-tiba dia berani menghadapi itu semua. Itu kan success story-nya ya. Dia akhirnya ketemu dengan Firaun, akhirnya dia bisa membebaskan bangsanya. Tapi juga di tengah perjalanan dia harus ketemu Tuhan di Sinai. Jadi dia ketemu Tuhan beberapa kali juga, gitu. Ketemu Tuhan beberapa kali dan dia akhirnya marah terhadap penyembahan berhala. Jadi ada highlight pivot dalam hidup Musa yang saya merasa dia ketemu Firaun, dia ketemu keluarganya sendiri di Mesir, dia harus membebaskan, dia ngalami banyak proses. Itu kenapa sampai akhirnya sampai di bilangan tadi, bilangan 2 ayat 13. Jadi proses dalam hidupnya bukan setahun 2 tahun, tapi puluhan tahun gitu. Dan setelah itu dia mendampingi bangsa Israel untuk muter. Itu kenapa sampai akhirnya banyak teolog sih berkata bahwa Musa gagal masuk ke tanah perjanjian ya. Tapi sebenarnya menurut saya memang karena nanti yang menemui Yesus ketika dia bertransfigurasi itu adalah salah satunya Musa. Artinya dia bukan pribadi yang gagal menurut saya. Menurut saya pribadi, Musa bukan orang yang gagal. Tapi mungkin memang tugasnya sampai di sana. Lah, artinya proses karakter seseorang itu bisa berubah. Sangat bisa berubah. Gitu. Itu kan ya ketika orang lahir memang itu tergantung di mana dia dilahirkan, tapi sebenarnya modalnya manusia lahir itu sudah jatuh dalam dosa. Jadi karakternya pun sudah bukan kertas kosong, tapi memang yang selalu dikatakan beberapa teman kertas ruwet, memang lahir pun udah ruwet sebenarnya gitu. Ditambah kalau ada lingkungan yang tidak baik, ya tambah ruwet pasti gitu. Jadi tapi apakah bisa berubah? Bisa. Musa bisa berubah. Itu kenapa dia lembut hatinya dan akhirnya Tuhan membela Musa di hadapan orang-orang di sekitarnya. Itu luar biasa menurut saya. Nah, aku ada pertanyaan nih Mas. Kalau tadi Musa itu kan punya karakter yang memang sejak lahir itu sebenarnya ya memang udah buruk gitu aja Mas. Makanya sampai kayak membunuh orang dan lain sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya kunci turning point-nya Musa untuk dia bisa berubah karakternya itu sebenarnya dengan apa? Turning point-nya menurut saya adalah jelas pertemuan dia dengan Tuhan. Itu ada turning point yang paling terasa karena lari kan. Dia lari dulu
Setelah itu dia ketemu Tuhan beberapa kali di semak belukar yang menyala di Sinai. Dia ketemu lagi, dia ketemu Tuhan beberapa kali, dan itu menurut saya yang membantu Musa untuk dia bisa berubah, mengubah karakter dia. Tapi juga nanti kita akan belajar bagaimana karakter itu apakah langsung bisa berubah gitu. Nanti kita lihat. Nah ini Mas, terus aku jadi punya pertanyaan nih. Maksudnya kan karakter berarti kan memang yang membuat kita tuh beda dengan yang lain kan. Berarti itu bagian dari pemberian Tuhan karakter itu, meskipun buruk. Meskipun, jadi itu konsekuensi dari dosa manusia ya. Jadi karakter bawaan itu memang ada, ada. Kalau dikatakan pemberian Tuhan 100% sulit ya, karena firman Tuhan ngomong Tuhan memberi yang baik gitu. Tapi manusia karena begitu, itu konsekuensi dari dosa. Artinya ya orang harus bekerja dan lain sebagainya, kita harus ada di sini dengan berpeluh dan lain sebagainya. Itu kalau dikatakan itu pemberian Tuhan, ya konsekuensi dari dosa yang manusia sudah lakukan. Jadi karakter pun juga modal awalnya ya udah nggak baik. Kalau dikatakan itu pemberian Tuhan, hidupnya pemberian Tuhan. Tapi kalau karakter ya bawaan lahir karena manusia jatuh dalam dosa, maka karakternya rusak. Gitu aja. Gitu. Jadi kalau dikatakan 100% pemberian Tuhan, ya sulit ya, karena tidak serta-merta seperti itu sebenarnya. Gitu. Tapi bahwa Tuhan campur tangan untuk menjadikan dia serupa dengan dirinya, itu jelas ada di sana gitu. Berarti ada yang buruk itu karena ada konsekuensi dari dosa ya. Nah terus ada nih kan yang sering kali diomongkan sama orang Jawa nih ya, watuk bisa diobati tapi watak ra iso. Lah kalau sobat BMTV nggak tahu maksudnya nih, batuk itu bisa diobati tapi kalau watak atau karakter itu nggak bisa. Nah itu peribahasa orang Jawa ya. Nah itu benar nggak sih Mas, memang nggak bisa dirubah? Kalau kita ngomong tidak bisa dirubah itu enggak, tapi kalau gampang untuk dirubah juga tidak. Itu kenapa dikatakan karena sulitnya watak itu berubah, maka disebutkan bahkan tidak bisa diubah karena saking sulitnya untuk berubah sebenarnya. Jadi peribahasa itu ya? Oke dalam konteks kalau orang tidak di dalam Tuhan menurut saya. Maksudnya kalau Tuhan dalam hidupnya bisa benar, karena memang ada orang yang berubah karakternya. Memang ada yang seperti itu. Itu kenapa bisa dikatakan itu benar. Tapi bahwa itu mutlak seperti itu bagi saya tidak. Karena ada banyak karakter di dalam firman Tuhan. Kalau kita lihat Petrus orang yang begitu emosional juga. Ya Paulus orang yang emosional karena dia bunuh orang-orang yang percaya sama Tuhan. Sampai akhirnya banyak sekali firman Tuhan di dalam Alkitab menunjukkan orang-orang ini tiba-tiba bisa berubah. Sebenarnya bukan tiba-tiba, ada banyak hal yang membuat turning point adalah ketika ayam berkokok. Ya, turning point Paulus adalah ketika dia melihat setuju Stefanus dibunuh. Ya, setelah itu dia turning point yang dengan Tuhan ketika dia jalan pergi mau ke Damsyik, jalan lurus. Jadi ada titik-titik di mana itu awal bagaimana mereka perjumpaan dengan Tuhan. Tapi itu pun baru perjalanan di awal. Gitu lah. Artinya gini, apakah watak itu tidak bisa dirubah? Itu salah. Tidak seperti itu. Kalau di dalam Tuhan kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah kita. Orang gampang tetapi iso. Tidak mudah tapi bisa. Memang sulit ya bagi orang-orang yang tertentu itu memang wataknya tidak berubah sampai akhir hidupnya. Memang ada. Gitu. Tapi apakah semua seperti itu? Tidak. Karena terbukti di dalam Alkitab dan terbukti juga kalau mungkin teman-teman melihat di sekeliling, mungkin ada orang yang dulunya seperti ini kok sekarang seperti ini ya. Berarti bisa berubah, memang bisa berubah gitu. Nah berarti gini Mas, kalau misal ada yang bisa berubah nih, bisa nggak kita mengubah itu menjadi berkat dan membuat kita bertahan? Karena memang tadi kan kita poinnya dari awal, karunia itu yang bisa naik, bikin kita naik, tapi karakter itu yang bisa bikin bertahan. Kalau misal itu karakter nggak 100% berubah nih ya, waktu yang kita ngomong bawaan lahir itu nggak bisa 100% berubah, berarti kan masih ada persenan kecil yang memang tidak bisa berubah. Bagaimana bisa mengubah itu supaya bisa menjadi berkat dan membuat kita bertahan? Ya, misalnya kayak gini, kenapa Petrus, Paulus bisa jadi luar biasa sekali? Karena sebenarnya karakter Tuhan, termasuk Musa, kenapa dia akhirnya berani menghadapi Firaun dan lain sebagainya? Saya rasa gini, modal awal yang diberikan Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu ya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi seperti modal itu ada yang bagusnya,
Kalau seandainya Paulus bukan orang yang sistematis, maka kemungkinan besar Alkitab kita tidak bisa tersusun dengan sedemikian rupa. Gitu. Kalau seandainya Paulus bukan orang yang berani, maka dia tidak akan pergi sampai ke Asia Kecil dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari karakter yang tidak perlu diubah. Kenapa? Karena sudah baik. Justru Tuhan memakai itu tambah digas lagi. Tuhan pakai orang-orang ini. Kenapa Petrus seperti itu? Akhirnya dia disalib terbalik dan lain sebagainya. Karena ada karakter bawaan yang itu malah justru itu modal positif sebenarnya gitu. Ya itu ditanam Tuhan supaya sebenarnya harusnya itu yang kamu kembangkan untuk hal-hal yang positif. Nah, cara mengubahnya gimana? Kenali diri kita sebenarnya. Itu kenapa paling penting sebenarnya kita itu gini. Yang pertama-tama adalah yang kita harus ngerti bahwa kita sebenarnya tidak mengerti diri kita 100%. Tapi kita bisa mengenali apa aja potensi dalam hidup kita, karakter dalam diri kita, dan itu bisa dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu bahwa yang tahu kita adalah orang yang pribadi yang membentuk kita. Pribadi yang melahirkan kita. Artinya siapa? Tuhanlah yang mengerti. Itu kenapa semakin kita mencari Tuhan, semakin Tuhan akan menunjukkan mana saja karakter yang Tuhan beri dan sebenarnya itu potensi untuk dikembangkan. Gitu. Kenapa ada orang-orang yang bisa menjelaskan begitu detail, begitu luar biasa. Ada beberapa pengkhotbah saya melihat menjelaskan satu hal bisa sangat jelas sekali dan saya merasa ini luar biasa banget gitu. Tapi di sisi lain ada juga pengkhotbah yang membangkitkan semangat luar biasa. Ada pengkhotbah yang membuat kita begitu mengalami Tuhan dalam tangisan. Ya, itu semua kan sebenarnya karakter, gitu. Yang sebenarnya setiap orang diberikan talenta-talenta itu. Artinya bagaimana kita membuat itu bisa? Ya kita harus mengerti, kita harus mencari Tuhan lebih, dan kita mengenali apa yang ada dalam diri kita. Dan kita karakter yang ada yang baik itu kita kembangkan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus, gitu. Tapi yang tidak baik ya kita potong. Dan ini kadang-kadang bukan hal yang mudah. Gitu. Karena seperti emas yang kemarin ya, kalau teman-teman di KFN terutama ngerti khotbahnya Kohani itu bagaimana emas terbentuk itu dengan emas dibentuk itu ada dua proses yang berbeda. Tapi modal awalnya adalah harus ada emasnya dulu. Gitu. Nah, waktu pembentukan emas ini artinya semua hal-hal itu campur. Jadi emas itu kan campuran dari meteorit dan lain sebagainya yang kemarin dijelaskan. Lah ternyata sama juga pemberian Tuhan karakter itu nyampur dengan banyak hal. Nah, untuk mengeluarkan ini kita harus mau diproses dan kita harus mengkikis hal-hal yang tidak baik dan sebenarnya aku punya apa, potensi apa yang Tuhan beri di dalam hidupku, karakter apa yang sebenarnya ini Tuhan taruh nih, yang itu bagus nih untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan, untuk pekerjaan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi mengenali diri kita dan mencari Tuhan lebih lagi supaya kita mengerti diri kita untuk apa, untuk kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesama dan lain sebagainya. Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalnya kita punya karakter yang bawaan lahir, emosinya tuh meledak-ledak. Sebenarnya itu tidak salah sepenuhnya, karena kalau itu dibawa waktu kita berkhotbah misalnya, itu akan membangkitkan semangat orang. Gitu kan. Jadi it's all about positioning, bagaimana kita bisa kayak mengembangkan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita, gitu kan. Jadi sebenarnya keras kepala pun itu tidak sepenuhnya salah juga. Karena kalau misal kita keras kepala terhadap kebenaran, that's good gitu. Jadi misal ada teman kita samping kanan kiri yang mulai melenceng gitu ya, dan kita keras kepala untuk terus benar. Itu integritas, berarti kan bagus juga kan. Gitu. Nah makanya, Dan saya nambahkan Rosi, benar yang kamu omongkan, untuk mempertahankan kebenaran itu bukan hal yang mudah. Itu kenapa waktu pertama kali dia memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, itu sebenarnya kan ada banyak para rasul mempertanyakan Paulus, gitu. Dan Paulus pun mengalami hal itu. Kenapa dia menginjil bukan kepada orang-orang Yahudi, gitu. Tapi akhirnya dia bisa menjelaskan itu. Dia nekat ngeyel dalam tanda kutip. Dia keras kepala bahwa aku disuruh Tuhan kok. Sampai akhirnya dia beda pendapat dengan Barnabas dan lain sebagainya. Itu kalau tidak dengan keteguhan hati, bukan ngeyel. Kalau dia nggak ngeyel ya mungkin. Ya dia kalau seandainya dia Injil tidak tersebar. Mungkin Tuhan pakai orang lain lah. Kalau kita memang kalau itu memang kehendak Tuhan, pasti Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi mungkin Paulus tidak jadi muncul. Kenapa? Ya karena akhirnya dia mengenali dan dia mempertahankan sesuatu, karakternya kuat di sana, gitu. Itu yang membuat justru sampai kepada panggilan Tuhan. Cuman memang dalam konteks hari ini kita harus mengerti bahwa untuk berjalan di dalam Tuhan itu memang terutama bersama-sama sebagai keluarga itu bukan hal yang mudah, gitu. Dan memang ada hal-hal yang kita kadang-kadang harus tarik ulur, kita harus ya banyak seperti itulah. Karena nanti ya di akhir cerita pun Paulus ngomong sama Barnabas, gitu. Karena itu kan pecah gara-gara Yohanes Markus, dia kan ngomong panggil Yohanes, ya panggil Yohanes Markus, dia akhirnya rekonsiliasi juga. Artinya
di titik-titik tertentu karakter itu memang harus kita pegang gitu. Misalnya ada orang yang cermat, ada orang yang menganalisis. Sering orang berpikir wah ini terlalu banyak menganalisa, tapi sebenarnya kalau tanpa analisa kadang-kadang dalam tanda kutip ya analisa secara rohani dan lain sebagainya itu memang bisa luput, bisa tidak pas sasaran gitu. Kalau makanya sebenarnya karakter ini juga berbicara banyak tentang jawatan dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya bukan hal yang gini. Di dalam satu pelayanan, dalam satu pekerjaan dengan banyak karakter itu sebenarnya bukan hal yang tabu dan itu bukan hal yang memalukan, itu bukan hal yang kecuali kalau dia tadi kamu ngomong mempertahankan kebenarannya ya lah, problemnya adalah kebenaran dari sudut pandang yang mana. Kalau kebenarannya ternyata salah, memang salah tapi ya lah itu memang harus berubah. Tapi kalau benar-benar dia tahu yakin dari Tuhan, ada banyak konfirmasi juga, tapi walaupun tidak dimengerti dia akan terus mempertahankan itu. Tapi kemarin bagus sekali ya waktu ibadah minggu siang bagaimana Kohani menyatakan kebenaran dengan kasih, dan itu sesuatu yang juga banyak orang belajar lah. Karakter seperti itu menurut saya. Jadi memang ada hal yang ditaruh Tuhan dan kita harus ngerti gitu. Kita ngerti, pertahankan itu. Tapi kalau ya tadi masih bercampur dengan banyak hal, itu yang tugas kita harus terus diproses dan lain sebagainya. Jadi memang ini kayak PR seumur hidup ya, karena ya kita harus mengenali Tuhan memberikan apa dalam kehidupan kita untuk kita membawa itu kembali lagi untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi kita seiring berjalannya waktu kita harus semakin mencari Tuhan untuk kita bisa, oh ini Tuhan maunya seperti ini dalam hidupku, Tuhan maunya seperti ini untuk keluargaku dan lain sebagainya. Jadi apakah karakter bawaan lahir tidak bisa ada yang bisa dirubah dan ada yang tidak ya kan? Semuanya tergantung dari kita pribadi mau nggak kita dirubah sama Tuhan gitu. Oke, jadi thank you banget nih buat Mas Boda yang udah menemani kita di episode kali ini. Semoga teman-teman Sobat BMTV terberkati ya. Kalau temanmu punya pergumulan yang sama ya, kok karakterku aku udah ikut Tuhan lama tapi kok kayaknya nggak bisa berubah-berubah ya. Nah mungkin video ini bisa membantu mereka semuanya. Jadi sebarkan video ini ke sebanyak mungkin orang. Thank you, kita mau jumpa lagi minggu depan ya. Thank you semuanya sudah menyimak. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati semua. Berita Mujizat TV.